Liverpool akan menjamu Arsenal di akhir pekan ini dalam laga pekan ke-18 Liga Inggris. Ini akan menjadi laga super penting bagi kedua tim. Semua berebut menjadi pemuncak klasemen pada Boxing Day. Kenapa harus di puncak? Karena dalam beberapa kasus, mereka yang berada di puncak klasemen di hari Boxing Day rata-rata akan bisa mengakhiri musim sebagai sang juara. Tapi menurut kami itu hanya ilmu cocok logis saja. Pada akhirnya, performa, strategi, dan mental setiap pemainlah yang tetap menentukan. Ditambah sedikit faktor keberuntungan tentunya. Nah, akhir pekan ini, Manchester City tidak akan bermain karena keterlibatan mereka di Piala Dunia antar klub FIFA. Dan ini membuat Liverpool dan Arsenal memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan besar dalam persaingan perebutan gelar juara. Siapa yang bakal berada di puncak klasemen di Boxing Day? Mari kita lihat semua kemungkinannya. Berebut puncak di Boxing Day. Andai pun Aston Villa mengalahkan Sheffield United pada Sabtu dini hari, kemenangan di Anfield akan memastikan salah satu dari Liverpool atau Arsenal di puncak klasemen di hari Natal nanti. Menjadi pemimpin pada Boxing Day tidak selalu menjadi indikator yang paling berguna untuk peluang juara di akhir musim. Hanya 56 pemuncak klasemen di hari Natal dari 124 musim Liga Inggris yang berakhir menjadi juara. Itu sekitar 45%. Tapi yang pasti berada di puncak akan memberikan kesempatan memukul telak pesaing mereka dan pasti akan memberikan motivasi besar bagi para pemain dan juga pendukung. Sebelum musim ini dimulai, Manchester City dijagokan untuk bisa mempertahankan gelarnya di musim 2023-2024 ini. Tetapi dengan hanya satu kemenangan dari 6 pertandingan Liga, telah membuat harapan mereka turun. Arsenal dan Liverpool kini menggantikan posisi Manchester City, dan kedua tim berada di posisi teratas klasemen, membuat pertandingan antara keduanya menjadi big match paling penting musim ini. Performa kedua tim sebelum big match hari Minggu. Arsenal memasuki matchday 18 di puncak klasemen, setelah menampilkan dominasi dan menang 2-0 atas Brighton di Stadion Emirates. Declan Rice mendapatkan pujian atas penampilannya di tengah lapangan yang membuat pemain The Seagulls terkurung. Sementara Gabriel Jesus dan Kai Havertz mencetak gol untuk bisa membuktikan bahwa The Gunners tak perlu mendatangkan pemain baru lagi di bursa transfer musim dingin. Sejak kedatangannya di Inggris pada tahun 2017, Gabriel Jesus mencatatkan 9 keterlibatan gol melawan Liverpool di semua kompetisi, dengan 6 gol dan 3 assist. Dia juga telah mencetak 1 gol dan memberikan assist 2 kali dalam 3 kunjungan terakhirnya ke Anfield. Itu termasuk mencetak gol kedua bagi Arsenal dalam hasil imbang 2-2 musim lalu. Pemain Brasil lainnya, Gabriel Martinelli, juga menyebabkan masalah bagi Liverpool musim lalu. Ia mencetak gol dan memberikan assist dalam 2 pertandingan Liga Arsenal melawan The Reds pada musim lalu. Dengan 4 gol, Martinelli mencatatkan lebih banyak gol melawan The Reds jika dibandingkan dengan golnya terhadap lawan lainnya sejak bergabung dengan Arsenal. Jesus dan Martinelli kemungkinan akan terus dimainkan bersama Bukayo Saka di lini serang. Namun Mikel Arteta kehilangan beberapa pemain di area lain. Jorginho diragukan setelah mengalami cedera kaki. Sementara rekan-rekan setimnya seperti Fabio Vieira dan Thomas Partey masih absen. Begitu pula Takehiro Tomiyasu dan juga Jurgen Timber. Solidnya pertahanan Arsenal telah menjadi kunci untuk perjalanan mereka sejauh ini, menerima jumlah tendangan ke arah gawang yang paling sedikit dengan 43 ancaman, dan menjadi tim yang paling sulit untuk diserang di Liga Inggris. Dan kini pertahanan mereka akan diuji di Merseyside. Apalagi Liverpool punya catatan paling banyak soal melepaskan percobaan dengan total 314 percobaan sepanjang musim ini, dan juga menciptakan total XG kedua tertinggi dengan nilai 35. Hanya kalah oleh Newcastle United yang mencatatkan nilai 35,2. Pertandingan antara kedua tim akan menjadi ujian utama Arsenal, terutama mengingat catatan buruk mereka di Anfield. Liverpool belum terkalahkan dalam 10 pertandingan kandang terakhir melawan Arsenal di Liga Premier dengan catatan menang 7 kali dan seri 3 kali. Tapi dari semua hasil pertandingan itu, skuad asuhan Jurgen Klopp sempat tertinggal lebih dulu dalam 5 pertandingan sebelum akhirnya comeback untuk menghindari kekalahan, termasuk dalam hasil imbang 2-2 pada pertandingan bulan April lalu. Dan juga Arsenal belum mencatatkan clean sheet dalam 15 pertandingan melawan Liverpool di kompetisi Premier League. Mereka kebobolan 43 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Arsenal telah kebobolan lebih banyak gol dari Liverpool dibandingkan dengan lawan The Reds lainnya.
Sebagai catatan, Liverpool akan menjadi tuan rumah bagi Arsenal untuk kali ke-100 dalam kompetisi Liga, menjadikan The Gunners sebagai tim kedua paling sering bertamu ke Anfield. Tentunya setelah tetangganya sendiri Everton yang lebih sering mampir ke Anfield hingga 105 kali. Pertandingan antara Liverpool dan Arsenal sudah hampir menjadi tradisi Natal di Inggris. Dan laga kali ini adalah laga ke-7 mereka sebelum Natal. Ini yang paling banyak dimainkan dalam sejarah kompetisi ini. The Reds memenangkan 2 pertandingan pertama Boxing Day dengan skor 3-1 pada musim 95-96, kemudian 4-0 pada musim 2000-2001. Berikutnya The Gunners yang memenangkan laga dengan skor 2-1 pada musim 2001-2002. Dan 3 laga terakhir berakhir imbang, 1-1 pada musim 2008-2009, 2-2 pada musim 2014-2015, dan skor 3-3 pada musim 2017-2018. Pertemuan terakhir antara Liverpool dan Arsenal. Hasil imbang 0-0 Liverpool dengan Manchester United minggu lalu merupakan kali pertama pasukan Jurgen Klopp gagal menang di Anfield dalam semua kompetisi di musim ini. Pasukan Jurgen Klopp memenangkan 11 pertandingan kandang pertama mereka pada musim ini di Liga Inggris, juga di Liga Eropa dan juga Piala EFL, mencetak total 35 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Sebelum seri melawan MU, The Reds mencatatkan kemenangan Liga melawan Fulham, Sheffield United, dan Crystal Palace untuk naik ke puncak klasemen. Sebelum hasil imbang dengan United membuat mereka turun kembali ke posisi kedua. Sementara itu Arsenal telah memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhir Liga Premier mereka, termasuk kemenangan baru-baru ini melawan Wolves, Luton Town, dan juga Brighton. Meskipun kekalahan satu-satunya dalam rentang itu terjadi pada perjalanan terakhir mereka, yaitu di Aston Villa pada 9 Desember lalu. Mereka telah memenangkan 24 dari 39 pertandingan Liga mereka pada tahun 2023, dengan 8 seri dan 7 kekalahan. Pada tahun 2022, Scott Arteta memenangkan 25 pertandingan Liga, dan dengan 3 pertandingan lagi sebelum tahun baru. Mereka berharap dapat mencatatkan 25 kemenangan dalam tahun kalender secara beruntun untuk pertama kalinya dalam sejarah Liga mereka. Lalu siapa yang diunggulkan? Agak sulit untuk memprediksi hasil akhir pertandingan ini, tapi banyak pengamat menjagokan Liverpool dalam laga melawan Arsenal. Mungkin penilaian mereka dipengaruhi fakta bahwa Arsenal belum berhasil meraih kemenangan Liga di Anfield sejak September 2012. Meski hasil imbang tampaknya adil bagi keduanya, namun justru akan menguntungkan Aston Villa yang menempel ketat di posisi ketiga saat ini dan hanya selisih 1 poin dari Arsenal dan poin yang sama dengan Liverpool. Bagaimana menurutmu? Kami sih memprediksi hasil imbang dan Villa naik ke puncak klasemen. Kenapa? Biar perburuan gelar makin rame. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.